Halo sobat semua, masih bersama dengan Happy Movie. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum sebuah film dari Donghua Anime yang berjudul A Record of Mortal Journey to Immortality, episode 3. Pada episode sebelumnya, kehidupan baru Hanli di lembah tangan dewa dimulai. Bersama Zhang Ti, Hanli memulai pelatihan dari Dr. Mo. Selama 1 tahun, mereka diajari untuk memilih tanaman herbal yang tepat, cara membuat pil yang benar, dan teknik pengobatan. Selain itu, mereka juga diajarkan teknik internal spring up. Karena Zhang Ti tidak menunjukkan perkembangan dengan teknik tersebut, Dr. Mo pun merubah metode pelatihan untuk Zhang Ti. Sementara Hanli tetap mempelajari teknik internal spring up. Di lembah tangan dewa, kehidupan Hanli dilalui dengan hari-hari yang bahagia bersama 2 sahabatnya, Zhang Ti dan Li Feiyu. Akhir-akhir ini, Hanli curiga kenapa dirinya hanya dilatih teknik internal spring up saja. Sampai suatu malam, Hanli mengalami mimpi yang aneh. Hanli melihat sebuah botol yang memancarkan cahaya hijau, dan di sekelilingnya tanaman tumbuh dengan sangat cepat. Akhirnya Hanli pun terbangun karena dikagetkan suara jendela yang tertiup angin. Saat akan menutupnya, Hanli melihat sebuah cahaya hijau di tengah hutan. Penasaran dengan cahaya itu, Hanli pergi ke hutan untuk menyelidikinya. Ternyata cahaya itu berasal dari dalam sebuah gua kecil, yang di dalamnya ada sebuah botol yang berwarna hijau. Hanli pun mengambil dan memeriksanya. Karena malam mulai hujan, Hanli segera kembali ke rumah. Dia mencari Zhang Ti untuk memberitahunya, tapi Zhang Ti tidak ada di kamar. Hanli pun bergegas mencari Zhang Ti di hutan. Di tengah hutan, Hanli menemukan sebuah manik-manik dan telapak tangan yang berlumuran darah. 1 hari kemudian, saat terbangun dari tidurnya, ternyata Dr. Mo sudah kembali. Hanli langsung melaporkan bahwa Zhang Ti menghilang. Tapi anehnya, Dr. Mo berkata Zhang Ti pulang ke rumah. Dia merindukan keluarganya dan sudah tidak tahan untuk bertemu. Padahal Hanli tahu, dulu Zhang Ti menceritakan bahwa dia sangat membenci keluarganya. Dr. Mo mengenalkan seseorang yang bernama Tinu. Tinu disewa untuk menjadi pengawal pribadinya. Setelah berpergian, Dr. Mo ingin melihat perkembangan Hanli. Saat diperiksa, Hanli melihat salah satu manik-manik gelang gurunya menghilang. Hanli pun curiga, hilangnya Zhang Ti ada kaitannya dengan Dr. Mo. Saat memeriksa Hanli, Dr. Mo memberitahukan bahwa sebenarnya dia masih berusia 37 tahun. Hanli pun kaget. Dr. Mo menceritakan saat masih muda, dia sangat terkenal di perkumpulan bela diri Provinsi Lan. Semua orang menjulukinya tangan hantu, dan siapapun yang berani menantangnya pasti akan mati. Tapi tak disangka ada orang yang berani meracuninya. Beruntung, dengan kehebatannya dalam pengobatan, dia mampu menyelamatkan nyawanya. Tapi kondisi tubuhnya berubah menjadi seperti ini. Hanya orang dengan eternal spring up yang bisa membuka titik akupuntur dan menyembuhkannya. Sebelumnya, Dr. Mo pernah melatih ratusan orang teknik internal spring up, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya Hanli pun muncul. Tapi sayang, setelah 3 tahun berlatih, belum mencapai tahap 4. Padahal Dr. Mo hanya bisa bertahan hidup 1 tahun lagi. Untuk mempercepat latihan Hanli, Dr. Mo memaksa Hanli untuk meminum racun yang sama, sehingga kondisi Hanli akan sama dengan dirinya
Dan bila dalam 1 tahun Hanli tidak berhasil menyempurnakan teknik Eternal Spring Art, maka Hanli pun akan mati. Sebelum berlatih kembali, Hanli diperintahkan Dr. Mo untuk membuat pil dari herbal yang dibelinya. Sementara aku akan pergi lagi, dan saat aku kembali, kamu harus sudah menunjukkan kemajuan. Hanli sangat kesal dengan kelicikan Dr. Mo. Dan untuk bertahan hidup, Hanli harus bersungguh-sungguh dalam berlatih. Langkah pertama yang dilakukan Hanli adalah membuat pil dari herbal yang diberikan Dr. Mo. Lalu, sesegera mungkin memulai latihan. Saat berlatih, Hanli kesulitan untuk melewati Eternal Spring Art tahap pertama. Dia butuh lebih banyak pil. Sementara herbal di pegunungan umurnya belum cukup tua. Saat berpatroli, Li Feiyu datang berkunjung dan menanyakan apakah Zhang Li sudah ditemukan. Di dalam rumah, Hanli yang dalam keadaan kebingungan meminta Li Feiyu mengajarkan seni bela diri terbaik dalam 6 bulan. Li Feiyu heran kenapa Hanli tiba-tiba ingin belajar bela diri. Li Feiyu berjanji akan membantu untuk mencarikannya. Karena teman-temannya sudah memanggil, Li Feiyu pun segera pergi untuk melakukan patroli kembali. Di malam hari, Hanli terbangun dan melihat botol ramuan yang ditemukannya. Hanli penasaran dengan khasiat ramuan tersebut. Lalu, dia teringat akan mimpinya, di mana di sekitar botol tersebut, tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Lalu, Hanli mencoba memberikannya setetes ramuan tersebut pada tanaman kecil yang ada di sampingnya. Keesokan harinya, saat terbangun, Hanli terkejut karena tanaman kecil tersebut sudah menjadi besar. Mengetahui khasiat dari ramuan tersebut, Hanli mencampurkan setetes ramuan ke dalam air, lalu menyiramkannya ke tanaman herbal yang ada di sekitar pegunungan. Setelah disiram air ramuan tersebut, tumbuhan herbal matang dengan cepat. Dengan herbal yang berlimpah, Hanli pun dapat memenuhi kebutuhan pilnya untuk berlatih. Latihan pun kembali dimulai. Berkat pil-pil tersebut, Hanli dengan cepat menembus Eternal Spring Art tahap 2. Bahkan, dengan cepat dapat menembus Eternal Spring Art tahap 3. Pada suatu hari, Hanli bertemu dengan Li Feiyu. Li Feiyu memperlihatkan teknik pedang berkedip, dan Hanli mencoba mempelajari teknik itu dari buku. Sebelum pergi, Li Feiyu memberikan pedang kecil miliknya agar bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Selain itu, Li Feiyu berpesan, bila terjadi sesuatu, kirimlah surat melalui merpati terbang. 6 bulan pun berlalu. Akhirnya, Hanli dapat menembus Eternal Spring Art tahap 4. Di tahap ini, kemampuan panca inderanya meningkat drastis. Hanli dapat melihat dari kejauhan kupu-kupu yang terbang di sekitar Sekte 7 Misteri. Bahkan, Hanli bisa melihat kehadiran geng serigala. Karena ada geng serigala, Hanli pun pergi untuk menyelidiki. Ternyata, di sana ada Jiabo yang bertemu dengan Wuyan. Curiga Wuyan adalah mata-mata geng serigala, Hanli pun mengirim pesan kepada Li Feiyu melalui merpati terbang. Dan berakhirlah episode 3 ini. Buat sobat yang penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like channel Happy Movie, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan saat ada upload video terbaru. Akhir kata, terima kasih.